hadapan hadirat Tuhan. Berkenanlah Tuhan terus bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu. Berkenan Tuhan hadir dan melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Sebab kami semua menyadari bahwa kalau kami tidak tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, firman-Mu tidak tinggal di dalam kami Tuhan, maka kami hanya seperti ranting kering. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Nah karena itu Tuhan Yesus, pada pagi diberkati ini Tuhan, berkenanlah Tuhan menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Roh Kudus ambil alih seutuhnya kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi. Sebab kami tahu kehadiran kami adalah Tuhan mau memberkati kami, Tuhan mau memulihkan kami, Tuhan mau untuk mengerjakan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Dan karena itu Tuhan, jangan biarkan satupun di antara kami terlewatkan oleh setiap bagian pesan dan nasihat Tuhan. Roh Tuhan menguasai kami dengan sesungguhnya. Hamba yang berbicara, bahkan semua umat Tuhan yang mendengar, Tuhan pakai kami semua dengan pengurapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah baik, Allah luar biasa. Jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir kami tahu, biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati pagi hari ini bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di poin atau bagian part yang ke-6 dari kisah tentang anak terang pasti penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang menjadi sorotan adalah Efesus 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-21. Kita sudah membahas mulai ayat 1 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Kemarin minggu lalu kita sudah memperhatikan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 ini dalam tema melawan 7 ajaran palsu. Dan kita sudah membahas 3 bagian penting tentang melawan ajaran palsu itu. Yaitu yang pertama, kita semua mempelajari tentang kita mau supaya bangun dari tidur lebih dulu, lalu kemudian bangkit dari kematian, terus kemudian jangan bodoh. Nah itu ayat-ayatnya semua ada dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dan seterusnya. Nah hari ini kita akan memperhatikan bagian yang keempat secara khusus, yaitu bagaimana kita diminta untuk berusaha mengerti firman Tuhan. Jadi kita tidak mungkin bisa lawan itu ajaran palsu kalau kita tidak mengerti, ya, kalau kita tidak memahami secara baik firman Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa melawan itu ajaran-ajaran palsu. Dasar yang kita pakai adalah pengertian, bukan asumsi secara pribadi atau perasaan kita. Tetapi untuk melawan 7 ajaran palsu itu, maka kita harus sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang firman Tuhan katakan. Sebab tanpa memahami firman Tuhan yang dikatakan kepada kita, maka pasti kita mungkin bangun dari tidur sebentar, tidur ulang lagi, ya. Kita mungkin, saudaraku, bangkit dari kematian sebentar, nanti mati lagi. Kita mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya sedikit pintar, lalu kemudian jadi bodoh lagi.
Karena kita tidak berusaha untuk mengerti firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pada poin yang keempat ini kita akan belajar khusus tentang bagaimana berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Klik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini poin penting yang kita mau perhatikan pada pagi hari ini. Ayat Efesus pasal 5 ayat 17 kita baca pada pagi hari ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, untuk bisa melawan 7 ajaran palsu yang kita sudah bahas panjang lebar itu, maka diperlukan orang memiliki sebuah komitmen usaha untuk tambah hari mengerti kehendak Tuhan. Ini bukan hanya saja dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi juga Petrus di dalam suratan 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Isi worship. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa menemukan ayat itu bahwa seorang yang bernama Petrus atau Rasul itu memberitahu kepada orang-orang yang ada di Galatia, Pontus, saudaraku, Pamfilia, ya, dan sekitarnya untuk menambahkan kepada iman mereka kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 5. 1, 2, 3. Pengetahuan yang dimaksud di sini tentu adalah firman Allah. Jadi kita disuruh untuk sungguh-sungguh berusaha. Kita diminta untuk sungguh-sungguh berusaha. Untuk apa? Untuk mengerti pengetahuan tentang firman Allah. Untuk mengerti tentang isi Alkitab. Untuk mengerti tentang ajaran-ajaran sehat. Untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki buat gerejanya. Itu mesti usaha, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak ada usaha untuk memahami firman, maka tadi kontrasnya adalah kita pasti bodoh. Kalau kita pasti bodoh, rohani kita pasti akan jadi lesu, mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu makanan empuk atau semacam space, peluang, ya, bagi iblis untuk menabur benih ilalang. Untuk menabur benih ajaran-ajaran yang tidak benar itu, memutarbalikan kita, membutakan kita, sehingga kita akhirnya terperdaya dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya bukan datangnya dari Kristus. Saudara, sekarang kita mau menggali secara mendetail apa yang dimaksud dengan mengerti kehendak Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-17. Saudara, kata mengerti di dalam teks itu dipakai kata suniete. Kata suniete itu ditulis dalam bentuk present, aktif, imperatif. Saudara, present artinya terus menerus atau tidak berkesudahan. Aktif, aktif itu artinya tindakan yang nyata atau sesuatu yang sedang dikerjakan, itu aktif namanya. Jadi saudara, present aktif artinya suatu tindakan nyata yang terus menerus sedang dikerjakan. Namun ada tambah lagi imperatif. Imperatif itu kata kerja. Saudara yang terkasih, kata perintah, kata perintah. Jadi kalau disebut present aktif imperatif, itu berarti saudaraku ada sebuah perintah yang harus dikerjakan terus menerus. Ada suatu perintah yang mesti saudaraku diwujud nyatakan terus menerus. Itu yang namanya suniete atau mengerti. Jadi saudara, kalau orang tidak melihat ini sebagai perintah, mengerti itu sebagai perintah, maka orang akan santai-santai saja alias masa bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya suka-suka dia mau mengerti, tidak mengerti, ya tidak mengerti. Ini bukan, ini imperatif. Artinya suatu kata perintah. Yang namanya perintah itu tidak ada pilihan untuk tidak, harus. Saudara, makanya tadi
kita membaca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Orang Kristen itu bukan hanya saja beriman, tapi dia mesti tambahkan itu iman dengan kebajikan. Bukan hanya saja punya kebajikan, tapi itu kebajikan mesti ditambahkan dengan pengetahuan. Ya. Kata menambahkan itu bicara tentang suatu sudah tindakan terus menerus, aktif, berdasarkan perintah imperatif itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita punya tindakan terus menerus berusaha untuk mengerti firman Tuhan, maka pasti kita akan, saudara, ada pada posisi orang-orang yang betul-betul memahami. Tiap hari berupaya, tiap hari berusaha, tiap hari secara aktif, saudara, ya, untuk memahami, untuk mengerti firman Tuhan. Itu akan membuat kita tambah hari bisa membedakan, menghindari, ya saudara, mana ajaran-ajaran yang tidak benar dan mana ajaran-ajaran yang benar, mana yang harus kita praktekkan dalam hidup dan mana yang harus kita cancel, mana yang saudaraku kita harus terus lanjutkan, mana yang harus kita pending, mana yang harus menjadi gaya lifestyle hidup kita dan mana yang tidak boleh menjadi lifestyle hidup kita. Itu kita akan tahu kalau jikalau kita punya usaha suniete, present aktif imperatif yang kita terus lakukan dalam hidup ini. Semakin mengerti, semakin memahami, dan kemudian kita melakukan itu kebenaran. Nah, karena itu tindakan untuk mengerti atau suniete ini itu diwujud nyatakan dalam beberapa hal yang Alkitab mau sampaikan kepada kita. Nah, pagi hari ini saya ajak kita untuk belajar ini. Bagaimana orang yang mau mengerti firman itu? Yang pertama, saudara, mari kita lihat Roma pasal 12 ayat yang kedua lebih dulu. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya ajak Bapak Mama Bapak Saudara kita baca teks ini. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana firman Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, mana yang ajaran sehat, itu kalimat lainnya. Mana ajaran yang benar, mana yang sesungguhnya adalah doktrin Alkitab, saudaraku, yang Alkitabiah, dan mana yang sungguh-sungguh, saudaraku, merupakan kehendak Tuhan dengan yang bukan kehendak Allah. Itu kita akan tahu. Nah, saudara, kapan kita tahu? Waktu kita mengalami yang namanya perubahan oleh pembaharuan budi kita. Saya sudah menjelaskan kata berubahlah dalam teks ini yang selalu saya sampaikan dari kata metanoia yang artinya bertobat, saudara. Jadi orang kalau bertobat itu sama saja dengan orang berusaha untuk mengerti firman Allah. Orang yang bertobat itu orang yang sedang berusaha untuk mengerti kebenaran, mana kehendak Allah dan mana bukan. Nah, saudara, di dalam Alkitab kalau kita bicara soal bertobat itu ada dua jenis. Bertobat yang pertama itu waktu saudara dan saya menjadi percaya kepada Yesus. Waktu kita terima Yesus, kita dibaptis, itu kita mengalami pertobatan pertama. Lihat Kisah pasal 2 ayat yang ke-40. Perhatikan teks ini. Kisah pasal 2 ayat yang ke-40. Saudara, ini pertobatan yang pertama. Perhatikan. Dan dengan banyak perkataan lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 41. Ini khotbah Petrus. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 38 mari kita lihat Kisah pasal 2. Sebelumnya ya, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, apalagi? 1, 2, 3. Bertobatlah, dan kemudian memberi apa? Diri dibaptis. Jadi saudara, ketika mereka bertobat di ayat 40 dan 41, tindakan mereka memberi diri dibaptis itu karena mereka sedang menunjukkan pertobatan mereka.
percaya kepada Kristus. Tadinya mereka tidak percaya, sekarang menjadi percaya. Ini pertobatan yang pertama, saudara. Tapi orang Kristen tidak hanya bertobat lalu terima Yesus. Orang Kristen tidak hanya bertobat lalu kemudian saudara menjadi pengikut Yesus dengan memberi diri dibaptis. Tapi orang Kristen harus masuk pada bertobat yang kedua. Kolose pasal yang ke-3 tadi, ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi manusia baru yang tadi sudah bertobat, orang Kristen yang tadi sudah bertobat, dia yang sudah menjadi manusia baru, dia harus terus-menerus dikatakan diperbaharui. Dia harus terus-menerus diperbaharui. Saudara, maksud kata diperbarui ini sama dengan tadi kata di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Artinya bertobat terus-menerus untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kita ini kalau jadi Kristen, jangan hanya bertobat satu kali yang saudara sudah baptis itu, tapi tiap hari itu harus bertobat terus. Tambah dengar firman, tambah bertobat. Tambah dengar firman, tambah bertobat. Tambah dengar firman, tambah bertobat. Itu orang yang sedang memperoleh pengetahuan yang benar. Dia tambah hari tambah mengerti firman. Dia tambah hari tambah memahami kebenaran. Tambah hari tambah tahu isi Alkitab. Kemauan Tuhan, hati Tuhan, dia ketahui, lalu kemudian dia praktekkan. Itu orang Kristen yang berusaha mengerti kehendak Allah secara present, aktif, imperatif. Saudara, tapi kalau cuma datang gereja, pulang sama dengan, ya, ini bahaya. Saudara, datang gereja yang mabuk tetap mabuk, yang ngerokok tetap ngerokok, ya, yang mencuri tetap mencuri, yang saudaraku mabuk tetap mabuk, apalagi pokoknya yang berzina tetap berzina. Maka itu namanya tidak ada usaha untuk mengerti kehendak Allah. Orang kalau berusaha untuk mengerti kehendak Allah, maka saudaraku pengetahuan itu yang dia terima lewat kebenaran itu akan terus menerus memperbaharui hidupnya. Tambah hari tambah bertobat, tambah hari tambah bertobat, tambah hari tambah bertobat. Itu Kristen yang sedang berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ini semua coba kita sama-sama perhatikan, ya. Jadi khotbah-khotbah di gereja itu bukan khotbah-khotbah yang sambil lalu, khotbah-khotbah yang hanya sekedar, ya saya karena pergi gereja hari Minggu, ya sudah saya duduk dengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita jadi Kristen yang seperti itu tidak ada artinya sama sekali dalam hidup kita. Sehingga saudara yang terkasih, praktek hidup kita ajaran-ajaran yang tidak benar. Yang saya sebut diantaranya kan ajaran setan-setan itu, yang suruh kita bikin kejahatan terus. Ajaran-ajaran yang membuat kita melenceng dari kebenaran. Ajaran-ajaran yang membuat kita, saudara, tidak hidup di dalam kesucian, kekudusan hidup. Itu karena sekali lagi kita memang tidak mau untuk bertobat. Karena memang bertobat itu tidak bisa satu kali. Kalau bertobat satu kali, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, maka gereja tidak perlu. Pemberitaan firman Allah tidak perlu lagi. Kok kita sudah bertobat satu kali lah. Tapi kenapa firman terus diberitakan? Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan, gereja tidak boleh berhenti, ibadat non-stop? Karena memang kita sudah manusia baru, tapi terus menerus sedang diperbaharui. Kita memang sudah menjadi manusia baru, tapi kita sedang diperbaharui, diperbaiki terus menerus untuk memperoleh pengertian, pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi coba buang jauh-jauh, ya, pandangan-pandangan, persepsi-persepsi setan yang berusaha bikin kacau kita pemikiran.
Saya ulangi ini pernyataan. Buang jauh-jauh itu, jangan bikin setan pengaruhi kita pu otak. Sehingga waktu kita datang dengar firman itu ada semacam titipan dari setan. Ya. Setan sudah datang sudah duluan dari sebelum saudara datang gereja, setan sudah titip. Piye, tapi ingat waktu khotbah tuh lu tak usah dengar. Piye, tapi waktu khotbah tuh anggap saja lagi omong dan tembok. Piye, saudaraku, tapi setan sudah titip memang. Ya, saudara. Itu bahaya tuh. Orang Kristen begitu dia tidak akan mengalami perubahan terus-menerus, tidak akan pernah. Dia cuma jadikan formalitas pergi gereja. Dia cuma jadikan nanti rutinitas pergi gereja tanpa memahami firman, tanpa mengerti kehendak Allah. Apa artinya Kristen begitu? Ujung-ujung neraka juga. Saudara yang terberkati, karena itu pagi hari ini saya mau tekankan ini firman buat kita semua. Betapa pentingnya. Jadi kita belajar firman, itu semakin membuat kita mengerti kehendak Allah. Itu berarti membawa kita semakin bertobat di hadapan Allah. Semakin bertobat, semakin meninggalkan hidup-hidup kita yang tidak berkenan itu, saudara. Sebab kalau kita tidak begitu, bahaya. Ini ayat bilang begini, Matius 9:17, tampilkan. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Ya. Begini saudara, maksudnya begini. Kita jadi Kristen ya. Hari Minggu kita pergi gereja. Lalu kemudian sudah kita dengar firman. Kita tidak praktekkan itu kebenaran, mengubahkan hidup kita. Itu kita seperti kantong kulit yang tua. Nanti minggu lagi kita datang, mau isi anggur baru tidak akan pernah bisa. Karena kantong kulit kita masih kulit tua. Kulit kita, kantong kulit kita belum kantong kulit yang baru. Sementara anggur baru dicurahkan. Anggur baru terus dicurahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Allah itu, ya, itu terus dicurahkan. Nah, kantong kita tidak berubah-berubah. Kantong kita masih lama terus. Kantong kita masih yang kemarin. Padahal, saudaraku, mau yang diberikan kepada kita itu anggur baru. Orang suka nyanyi lagu, anggur baru tercurah, penuhi hidupku, urapi hidupku, saudara dan lain sebagainya. Tapi itu anggur baru tidak bisa tercurah dalam hidup saudara, akan tapoah, ya, akan terbuang, akan menjadi koyak, akan menjadi hancur kalau anggur baru itu disimpan ke dalam kantong yang lama. Harus kantong yang baru yang bisa menerima anggur yang baru. Ada amin? Saudara, makanya orang Kristen kalau dengar firman lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan masih tersinggung, itu karena pakai kantong lama. Kantong lama akan bikin lu ancur, nah. Kantong lama itu akan bikin tuh anggur tabuang, tak cecer kiri kanan. Saudara, tidak bisa disimpan. Ini ayat jelasin. Ya. Makanya anak-anak Tuhan, betapa pentingnya kita buat hidup kita ini tambah hari, siapkan kantong baru, kantong baru, kantong baru, kulit baru. Ya, saudara, untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau tidak begitu, itu percuma, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya bagian yang kedua, setelah orang itu bertobat, ya, tiap hari bertobat, tiap hari berusaha bertobat. Matius 13 ayat 23. Ini hal kedua yang kita tidak boleh lupakan. Masih kaitan dengan Matius 9 tadi, ayat yang ke-17 itu. Mari kita baca Matius 13 ayat 23. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang di tanah yang baik, di kantong kulit yang baik, di kantong kulit yang baru, di tanah yang baik. Itu Alkitab berkata, firman itu akan berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Akan mengalami buah kalau tempatnya baik. Jadi orang mengerti firman itu, selain mesti terus berusaha bertobat, yang kedua, mesti tiap saat menyiapkan hati yang terbaik. Siapkan hati yang terbaik, siapkan hati yang terbaik. Sebab kalau hati kita tidak terbaik, maka
Saudara bisa baca lain dari Matius 13 ayat-ayat sebelumnya. Tanah berbatu-batu, tanah di pinggir jalan, tanah yang penuh semak duri. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanah-tanah yang akhirnya membawa kita tidak melihat buah, tidak melihat hasil, tidak melihat hal-hal yang baik. Ya karena persoalan di apa? Hati tidak terbaik yang kita kasih. Tempat yang kita berikan bukan tempat yang terbaik. Kantong yang kita siapkan bukan kantong baru, tetapi kantong lama. Karena kantong lama, ya sudahlah, biar firman itu mau sebagus anggur baru, firman itu mau sebagus, saudara terkasih dalam Tuhan, apalagi ya benih yang baik yang Yesus katakan, tidak bisa. Dia pasti akan jatuh di tanah yang tidak baik, akan jatuh di kantong yang tua, dan pasti akan hancur, pasti akan lebur, pasti akan tercecer, pasti akan terbuang, pasti akan mati kalau itu tanah bukan tanah yang terbaik. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ya, jadi berusaha untuk mengerti firman itu tidak gampang. Selain hatimu siap, saudara, selain bertobat, hatimu terus disiapkan. Sebab firman tidak bisa ditaburkan, saudaraku, di dalam tubuh kita, tidak bisa. Firman itu tidak bisa mendapat tempat di manusia jasmania kita. Firman itu hanya bisa mendapat tempat di hati kita. Tanpa hati yang terbaik tidak bisa. Saya berikan contoh yang kita sudah perhatikan juga di hari Kamis kemarin. Lihat Yohanes 8:37. 1, 2, 3. Kamu keturunan Abraham loh, tapi kok kamu berusaha membunuh aku? Tuhan Yesus bilang, loh kamu kan keturunan Abraham. Bagaimana keturunan Abraham kok mau bunuh Yesus? Saudara, jawabannya sederhana. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kalau firman tidak dapat tempat di dalam kamu, kamu jadi pembunuh. Kalau firman tidak menjadi tempat, maka orang Kristen itu jangankan manusia, Tuhan saja dia lawan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, karena firman tidak dapat tempat. Firman tidak memberikan, orang itu tidak memberikan ruang kepada kebenaran untuk tinggal di dalamnya. Kalau firman tidak tinggal di dalam hati kita, mau tinggal di mana? Saudara, tidak bisa dia tinggal dalam tubuh jasmani kita, tidak bisa. Itu sama saja dengan tumbuh di tanah yang berbatu-batu dan di semak duri, ya saudara. Itu sama dengan tumbuh di tanah di pinggir jalan. Kalau mau firman itu bertumbuh, kalau mau firman itu berakar, kalau mau sampai kepada mengerti kehendak Allah, maka tidak ada tempat yang lain. Hanya ada satu tempat, dan tempat itu adalah di dalam hati kita semua. Beri dulu tepuk tangan terbaik. Jadi anak-anak Tuhan, saya mau pesan ini buat kita semua. Ayo, berilah tempat kepada firman di dalam hati saudara. Sebab kalau firman tidak dapat tempat di dalam hati, ini rempong alias repot, saudara. Ayat 43, mari kita lihat Yohanes 8, 1, 2, 3. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu, karena orang tidak kasih tempat, akhirnya itu firman lar lewat. Itu firman lar lewat. Nah, mau mengerti Tuhanku bahasa karena mana? Kita suka menyanyi lagu yang cukup lawas, lagu lama. Ajarilah aku bahasa cintamu agar lebih dekat padamu. Bahasa cinta Tuhan itu lewat firman apa? Bagaimana saudara bisa memahami kalau saudara tidak kasih tempat? Bagaimana kita bisa memahami kalau firman itu saudaraku tidak beroleh posisi dalam hidup kita? Begitu itu firman mau datang, dia lihat tempat sudah ada, dia lari lewat. Begitu itu firman mau datang, dia lihat tempat sudah penuh. Tidak bisa, saudara. Akan hancur. Nah, firman itu sekali lagi hanya bisa tinggal di dalam hati manusia. Dia tidak bisa tinggal di lain tempat. Kalau hati kita tidak siapkan buat firman, maka sudah selesailah.
Hidup kita pasti saudaraku akan kocar kacir. Hidup kita akan saudaraku diserang oleh ajaran-ajaran yang tadi saya sebut. Karena memang sekali lagi hidup kita tidak memberi tempat kepada kebenaran. Mau 100 tahun di gereja, kau mau 10 tahun, 12 tahun, kau berapa puluh tahun. Tapi kalau sonet tangkap firman sama sekali, itu artinya bahwa itu firman tidak mendapat ruang di dalam hati kita. Itu artinya firman tidak mendapat tempat di dalam hati kita. Dan kalau firman tidak mendapat tempat dalam hati kita, kita akan melakukan semua kehendak setan dalam hidup ini. Yohanes 8 ayat 44. Lihat teks ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes 8 ayat 44. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Ya, mari kita lihat. Bapamu itu adalah iblis karena kamu melakukan keinginannya. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Itu. Dia tidak mau dengar firman, saudara. Karena apa? Dia pembapa memang setan. Makanya setan omong dia lebih dengar, Tuhan omong dia son dengar. Ada nih anak-anak Tuhan model begini, ini masih ada. Ya. Saya kalau pakai kalimat anak-anak Tuhan tuh kayak son cocok. Anak-anak setan mungkin lebih cocok. Sudah. Yang mereka lakukan tuh keinginan setan, bukan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan dong son mau lakukan, tapi keinginan setan dilakukan terus. Loh, ini nih Kristen yang karmanan. Padahal rajin pergi gereja, rajin semua ibadah, tapi yang dilakukan kok beda. Itu tuh ini yang Yesus omong dalam Yohanes 8. Firman sudah dapat tempat di hati. Saudara, firman kalau sudah dapat tempat di hati itu begitu. Orang biar 100 tahun saya di gereja itu akan percuma sah. Makanya saudara, buka hatilah sungguh-sungguh untuk firman. Ya. Buka hati untuk kebenaran. Sebab kalau kita tidak siap tanah hati kita, aduh. Dosa terus akan mengalir. Mazmur 119 ayat 9 mulai. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Terus ayat 10. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dengan segenap hatiku. Lihat hati ya. Mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ini doanya dia. Tapi saudara sekarang perhatikan ayat 11 menjadi kunci. 1, 2, 3. Dalam hati simpan firman. Di dalam hati simpan kebenaran. Di dalam hati simpan itu saudaraku bahasa cinta Tuhan. Maka saudara tidak berdosa terhadap Tuhan. Kalau tidak pasti berdosa. Saudara, makanya bicara soal iman kekristenan itu bukan hanya pengakuan mulut. Tapi ayat ini berkata, mari Roma pasal 10 ayat 8, 9 dan 10. Kitab Roma pasal 10 ayat 8, 9, 10. 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya? Inilah firman itu dekat kepadamu, yakni dan jangan lupa, bukan hanya mulut, ada hati. 1, 2, 3. Itulah firman iman yang diberitakan itu bukan hanya di mulut saja, bukan hanya diperkatakan saja, bukan hanya untuk diucapkan saja, bukan hanya untuk diakui saja, tapi mesti menguasai dalam hati. Kalau tidak bisa. Ayat 9. Saudara, lihat 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan hati, saudara. Jadi percaya itu beriman itu mesti hati juga bekerja, bukan hanya mulut. Ya. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10.
saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan bilang sama-sama dengan saya, hati tempat firman berada. Jadi kalau saya kasih hati di Tuhan Allah, biar kasih tubuh saudara percuma. Ya. Biar tubuh di absen terus, hadir. Tapi kalau hati saudara kasih di Tuhan Allah, hati tidak kasih kepada firman tinggal di dalamnya, hidup ini pasti saudaraku buahnya akan berbeda. Hasilnya pasti akan berbeda. Karena Alkitab berkata Matius 15 ayat 19, segala sesuatu yang muncul perbuatan jahat yang namanya pembunuhan, perzinahan, saudara percabulan, sumpah palsu, hujat, datangnya dari hati. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena hati yang mana ya tidak dikuasai firman. Hati yang firman Tuhan tidak ada di sana. Kalau hati yang firman Tuhan saudara ada di sana, dia pun keluar begitu. Jahat, pikiran kotor terus, pikiran jahat terus. Pembunuhan, perzinahan, apalagi percabulan. Ini kan cuma perwakilan. Semua dosa itu keluar dari dalam hati. Makanya hati kalau dikuasai firman, Mazmur 119 tadi ayat 11 bilang, kamu tidak akan berdosa. Hati kalau dikuasai firman, kamu tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan itu. Kalau hati dikuasai firman, orang akan betul-betul melakukan kehendak Allah. Kalau hati dikuasai firman, maka orang itu akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Kalau hati itu dikuasai firman, tambah hari dia akan berjalan dalam kemauan Tuhan dan bukan keinginan dirinya sendiri, apalagi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Amin. Tapi kalau hati tidak pada kebenaran, hidup pasti akan kacau balau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu. Jadi mengerti firman itu butuh hati. Mengerti kebenaran itu butuh hati. Tanpa hati kita tidak mungkin bisa mengerti kebenaran. Saudara, ketiga, kalau dikasih hati, ya, semua bertobat dari hari ke hari terus menerus, hati juga kasih Tuhan terus menerus. Saudara yang ketiga, mari kita lihat Lukas 24 ayat 42. Lukas 22 ayat 42, 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi saya garis bawah itu kata bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Untuk mengerti kehendak Tuhan itu kita mesti belajar untuk mematikan kehendak kita dan ikuti kehendak Tuhan. Itu kalau mau saudara yang terkasih dalam Tuhan mengerti dan melawan itu semua ajaran-ajaran tipu daya setan. Itu kita mesti belajar mematikan kita pun kehendak, kita pun keinginan, kita pun perasaan, kita pun mau, kita pun pola pikir itu mesti kasmati. Kalau potong son kasmati, potong son bisa lakukan kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan itu terkadang tidak sejalan dengan kita pun perasaan. Yesaya 55, coba ditampilkan itu ayat, saudara, ayat yang ke-9 mulai. Kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Perhatikan teks ini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah apa? Tingginya jalanku dari apa? Dan rancanganku dari rancangan. Jadi saudara, kalau kita mau pakai kita pun keinginan, kita pun perasaan, itu lama-lama kita akan melawan Tuhan. Kita akan bertentangan dengan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu jauh tinggi, langit beda dengan kita pun jalan. Sangat jauh. Siapa yang bisa ukur tingginya langit? Siapa yang bisa ukur dari bumi sampai langit ini berapa puluh meter? Tidak ada yang bisa ukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwa memang tidak bisa sama perasaan Tuhan, keinginan Tuhan dengan keinginan kita. Nah, saudara, jadi bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan kita, kita yang harus menyesuaikan dengan Tuhan. Amin. Saudara, saya kasih contoh sederhana lah. Kalau saudara punya anak,
kira-kira bapak yang ikut anakku mau atau anak yang ikut bapakku mau? Kalau ada bapak yang ikut anakku mau, itu bapak yang kena setir dari anak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa. Bapak tidak bisa ikut anakku mau. Anak mesti ikut bapakku mau. Itu juga Tuhan dengan kita. Kita ini dia pun anak-anak. Bagaimana mungkin saudara, Tuhan yang tunduk kepada kita, kita yang atur Tuhan. Kita yang kas mau Tuhan. Tuhan ikut beta. Pokoknya beta bilang begini mesti ikut, jangan lawan. Tuhan, ini kita ini sugila setengah. Sudah banyak belum masuk rumah sakit jiwa tapi otak sumengong tuh. Dari mana ada? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Loh, saya kasih tunjuk ayat lagi nih, Roma pasal 11. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat itu ayat ayat 9 mulai, Roma 11 kalau saya tidak salah mulai ayat 9. Sabar ya, kita cekin. Ini ayat bagus. Siapa kita sampai kita mau nasihat Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aduh, sayang sekali kalau jadi orang Kristen kok mau nasihat Tuhan tuh, itu kita ini siapa? Nggak tahu diri tuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Roma pasal 11, sorry bukan ayat 11. Mari kita perhatikan, saya lihat ini ayat dulu. Sabar pelan-pelan. Ayat 33, 34. Roma 11, ayat 33, 34, 35, 3 ayat ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Garis bawah itu. Oh, Paulus berkata ini luar biasa. Hikmat Tuhan itu tidak bisa, tidak ada orang bisa selidiki, tidak ada orang bisa tahu keputusan, tidak ada orang bisa selami jalan-jalan Tuhan, tidak ada orang bisa tahu sampai akar-akarnya. Ayat 34, saudaraku. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi apa? Mau coba nasihat Tuhan? Aduh, ini berat. Ayat 35, saudara, 1, 2, 3. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita mesti ingat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kalau mau mengerti firman, kalau mau berjalan sesuai firman Allah, kita pun keinginan kita mesti kasmat. Kalau kita pun keinginan masih lebih kita utamakan, maka sampai kapanpun, saya ulang, kita pasti akan jadi tukang melawan Tuhan. Kita akan jadi pemberontak, kita akan jadi orang yang tidak suka dengan kemauan Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dinasehati. Tuhan tidak bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, diarahkan. Tuhan tidak bisa dibujuk untuk saudara ikuti kita pun kemauan. Tidak bisa. Sopan sedikit dong dengan Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kalau orang mau mengerti kehendak Allah. Makanya Yesus waktu di Taman Getsemani, dalam kemanusiaannya, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapakku. Amin. Jadi belajar itu, kasmati keinginan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau belum kasmati ketempung keinginan, betul akan terus jadi pemberontak, betul akan melawan, betul akan kepala batu. Nah, karena ketempung keinginan, soalnya bisa sama dan Tuhan pun. Lihat kembali itu Yesaya 55. Tadi kita baru baca ayat 9. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, mari kita lihat ayat berikut 10. Yesaya 55. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Seperti hujan salju turun dari langit. Tidak ada salju dan hujan naik dari bumi ke langit. Tidak ada. Saudara, maksudnya apa? Artinya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, bukan kita yang kendalikan. Itu hidup kekristenan yang benar. Makanya ada banyak orang sudah terkasih dalam Tuhan tidak mau lakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena bertentangan dengan dia mau, bertentangan dengan dia pun keinginan, bertentangan dengan dia pun perasaan, bertentangan dengan dia pun kemauan, dan itu sudah terjadi lama. Lihat itu Roma 10 ayat 3. Ini ayat suka kita baca.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan saya sudah singgung salah satunya itu ajaran ikut diri sendiri. Ini Roma pasal 10 ayat 3. Orang tidak mau ikut Tuhan sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri dan pun keinginan sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Biar Alkitab supaksa begini, tapi dong tetap sudah mau. Nunggu mau ini lah. Ya. Kalau dalam bahasa manusia, Tuhan seandainya bisa berbicara langsung kepada orang itu, maka Tuhan hanya bilang begini, I love Tuhan. Ya, artinya susah bisa lah. Kau ngomong semua lah, tapi tetap kepala angin, tetap melawan, tetap paksa dia pun keinginan. Sudah Tuhan bilang, I love Tuhan. Itulah orang-orang yang tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Sampai kapanpun saudara. Sampai mati, firman tidak akan berguna sama sekali dalam orang pun hidup. Karena dia punya keinginan, dia pasang. Dia punya perasaan yang beda dengan Tuhan Allah tuh. Dia jadikan itu pasal yang ke-23 dari kitab Wahyu. Kan Wahyu itu hanya sampai pasal 22, tapi dia bikin pasal baru tuh pasal 23. Itu dia punya ayat semua yang orang tidak bisa lawan. Seperti beberapa hari yang lalu ada suatu cuplikan video ditampilkan. Ada seorang yang mengatakan begini saudara, siapa tidak masuk ke agama ini maka dia tidak bisa punya surga, karena surga punya agama ini saudara. Dalam pernyataan dia bilang begitu. Saya kasih komentar di dalam, ya saya juga mau masuk itu agama, tapi izinkan saya tiap hari berdiri menggantikan semua pemimpin agamamu di itu situ, lalu saya yang berkhotbah, kamu pun pemimpin semua turun, saya yang khotbah. Ya sudah, saya juga mau masuk situ, tapi izinkan saya yang berkhotbah di dalam itu, kamu pun agama itu. Saudara, ada banyak orang Kristen suka pakai dia pun kebenaran mengklaim, ya saudara, bahwa itulah dia pun kebenaran, itu yang lebih benar dari Tuhan Allah. Itu kan goblok itu. Saudara terkasih, kita ini siapa? Kita ini terbatas. Kita ini saudara terkasih dalam Tuhan tidak bisa menggantikan posisi Allah. Makanya saudara lihat, Paulus ini sadar benar, dia tahu dia pun diri. Lihat Galatia 1 ayat 10 ditampilkan di PowerPoint. Kita sudah lihat ayat itu, saya sudah kutip ya. Galatia pasal 1 ayat 10. Ini orang sadar tuh begini ya. Orang sadar tuh mesti belajar dari Tuhan Yesus dan Paulus ini. Lihat. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Paulus bilang begitu. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Bukan. Kalau beta masih mau suka, beta mau. Kalau beta masih mau suka, beta pun keinginan, beta ini bukan hamba Tuhan. Itu ayat bilang tuh. Nah, kita harus belajar dari Paulus itu, saudara. Makanya dia kalau nasihat jemaat Galatia, kan saudara, kita melihat itu surat yang begitu keras. Karena memang dia belajar untuk cari Tuhan pun kesukaan, bukan manusia pun kesukaan. Dia cari Tuhan pun kehendak, bukan manusia pun kehendak. Saudara mau nanti pada akhirnya Tuhan berkata begini, Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Ini akhirnya, karena orang mau ikut dia pun keinginan, orang mau ikut dia pun kehendak, Tuhan punya dia tolak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak siapa? Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tapi ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal
kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waduh, beta sana mau. Ya, sampai sana baru Tuhan bilang, ya memang lu khotbah beta atas bepu nama, lu memang bernubuat pakai bepu nama, usir setan pakai bepu nama, KKR pakai bepu nama. Tapi sorry, lu lakukan keinginan Tuhan. Yang lu buat beda, yang lu praktekkan dalam lubung hidup beda. Tuhan bilang, kau, saya tidak kenal kau membuat kejahatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan. Makanya hari lepas hari belajar, aduh Tuhan, tolong beta supaya beta pun keinginan ini tambah hari tambah dikerat, kemauan ini tambah hari mesti tambah dikerat. Memang waktu keinginan kita dikerat itu tidak menyenangkan, saudara. Waktu keinginan kita itu, saudaraku, dipotong, itu tidak menyenangkan. Yohanes 15 bilang, ranting yang dibersihkan. Waduh, waktu dibersihkan itu tidak enak. Kalau itu pohon mangga dipotong, dia pasti akan berteriak. Sakit. Kalau dia bisa bicara. Saudaraku. Tapi itulah hidup kekristenan. Karena kita mau berusaha mengerti kehendak Tuhan, maka kita harus belajar untuk mematikan keinginan-keinginan kita. Sebab tanpa itu, kita tidak mungkin memahami kehendak Allah. Di saat kita memulai mengkeratkan kedagingan kita, saudara, terkadang kita memang diperhadapkan dengan situasi lemah. Itu manusiawi. Tapi sekarang kita perhatikan yang berikut. Ini orang yang berusaha mengerti kehendak Allah. Di saat dia lemah, dia bukan kemudian menyerah. Waktu dia lemah, bukan kemudian dia angkat tanda, sudah ini beta bisa lagi, jadi beta kembali pilama. Sonde, Yakobus 1 ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi saudara, waktu kita lakukan firman itu, memang kadang itu berat. Manusia batinia kita ini, saudara, kadang mau benar mau lakukan, tapi daging kita itu tidak sanggup. Karena tidak sanggup, kadang-kadang kita tidak mau ikut itu, saudara. Tapi sekarang Tuhan kasih kemurahan kepada kita. Dia kasih jalan sama kita. Ayo, kalau kamu waktu menghadapi seperti itu, kamu berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Supaya kamu dapat melakukan kebenaran itu, supaya kamu tidak boleh tidak melakukan. Bandingkan dengan Kolose pasal 1 ayat 9. Saudara, Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi sudah lihat, tidak berhenti-henti berdoa. Tuhan, saya ini memang mau berhenti rokok, tapi berat Tuhan. Setiap kali saya habis makan, Tuhan, begitu saya mau bilang dalam nama Yesus, saya tidak boleh isap rokok lagi. Tuhan, mulut bagata. Ngomong begitu dengan Tuhan. Berikan saya hikmat, pengertian, supaya saya bisa cari solusi bagaimana. Tuhan, saya ini tidak bisa. Kalau di pesta memang keinginan saya, Pak Pendeta, supaya tidak maju. Tapi apalah daya. Itu manusiawi itu. Makanya Tuhan kasih kita solusi, doa dong. Makanya doa itu jangan hanya minta, Tuhan beri saya uang, Tuhan beri saya harta, beri saya. Minta supaya Tuhan kasih kita kekuatan, pengertian untuk bisa menangkis semua ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak gampang. Anak-anak Tuhan, itu yang seringkali kita lupa. Sehingga kemudian orang bilang, kok karmana lah, kok karmana lah. Ya karena kita lupa berdoa, minta hikmat dari Tuhan, minta pengertian dari Tuhan untuk keluar dari semua itu. Semua siapa yang bilang kita ini manusia hebat? Semua kita ini manusia biasa yang punya titik kelemahan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada manusia sempurna. Tiap hari kita ditawarkan semua sama. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Tuhan, saya tidak mampu. Saya ingin Tuhan yang melakukan itu dalam hidup saya. Beri saya hikmat, pengertian Tuhan, supaya saya bisa cari jalan keluar. Beri saya solusi. Saya kan suka kasih contoh tuh Yusuf. Saudara lihat, Yusuf itu kalau dia tidak ada hikmat, tidak mungkin saudaraku dia bisa menghindari istri Potifar yang tiap hari menggoda dia, tiap hari ajak dia bersetubuh, tiap hari ajak tidur bareng. Kalau dia tidak ada hikmat dari Tuhan, dia sudah mati di dalam perzinahan. Sudah itu. Tapi karena dia punya hikmat, oh, mantu main goda beta terus Wih, kalau goda begini ini karena mana nih? Beta hindar dulu. Saudara, belari dulu. Itu hikmat Tuhan. Saudara, tambah mengerti Tuhan mau kehendak Tuhan. Tapi sekarang beta lari-lari, mamam tuh lari datang nih minta maaf dan susun pakai baju lah. Nah ini mau karena mana? Tuhan, bebu mata mulai kabur. Be yakin itu. Pasti dia berdoa, Tuhan mata mulai kabur. Pasti Tuhan kasih hikmat. Lari usul, lari. Jangan lihat terus, jangan melihat, jangan balik belak, lari. Makanya bab itu lari. Sudah. Seandainya dia tidak berdoa, habis sudah. Yusuf manusia normal. Sama seperti Simpson, saudara lihat kan? Itu karena tidak dapat hikmat. Kalau tidak ada hikmat, orang tidak bisa lakukan kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya betapa penting berdoa minta hikmat. Makanya selalu ketika saudara dengar firman, kita selalu berdoa, Tuhan kasih hikmat. Setelah dengar firman, kita berdoa, Tuhan kasih kemampuan untuk bisa melakukan ini kebenaran dalam ini hidup. Karena memang tidak bisa instan. Tidak bisa. Saudara, itu yang namanya tadi usaha mengerti kehendak Allah. Kalau tidak perlu ada kata usaha. Karena ada kata usaha mengerti kehendak Allah, itu berarti sekali lagi present, aktif, imperatif. Perintah itu harus terus, dan itu mesti disandingkan dengan yang namanya doa. Tidak bisa tanpa doa. Saudara, kalau tidak ada doa, sia-sia. Sia-sia. Makanya kita hidup ini doa. Baca firman, dengar, doa. Baca firman, dengar. Karena doa ini tidak bisa. Kalau tidak tanpa dia, aduh, potong habis semua. Ya, anak-anak Tuhan. Karena Tuhan itu punya hikmat yang tak terbatas. Kolose 2 ayat 3. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Sebab di dalam dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan Tuhan itu tidak pernah kehabisan cara. Tidak pernah. Bagi kita sudah habis cara, Tuhan tidak habis. Makanya kita mesti berdoa. Bagi kita insusan bisa lah. Bagi Tuhan tidak ada bilang kata son bisa, selalu bisa. Dia kaya dengan segala harta, hikmat. Dia kaya dengan segala pengetahuan. Itu Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada kata jalan buntu. Saudara yang terkasih, kalian anak Tuhan sekali lagi, jangan lupa ya. Kalau mau mengerti firman, bukan hanya bertobat, bukan hanya mematikan kita pun keinginan, ya, saudara, tapi juga harus terus berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Keempat, saudara, Yohanes 14 ayat 15 dan 1 Yohanes 5 ayat 3, dua ayat ini. Perhatikan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 3. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang keempat, kalau mau mengerti dan melakukan firman Tuhan, lawan ini ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran palsu. Mesti tumbuhkan rasa cinta kepada firman. Benar. Rasa cinta kepada firman itu mesti betul-betul tambah hari tambah mendalam. Karena melakukan perintah Tuhan itu bukan berdasarkan tuntutan. Saya ulang-ulang ini pernyataan ya. Dalam beberapa minggu ini saya selalu ulang ini kalimat. Ingat, lakukan firman itu bukan karena tuntutan, tapi karena rasa cinta kepada Tuhan. Cinta kepada firman itu yang akan kita lakukan. Kalau Anda datang gereja ini karena tuntutan, berat. Saudara.
Kalau Anda dan saya memberi persepuluhan karena tuntutan berat, Anda dan saya apalagi tidak lakukan ini, tidak lakukan itu karena tuntutan berat, kita melakukan semua hanya karena cinta. Amin. Tidak boleh lupa itu. Cinta itu dasarnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab semua yang tidak dilakukan dengan rasa cinta akan timbul persungutan. Semua yang dilakukan dengan tidak rasa cinta akan timbul yang namanya, saudaraku, perkelahian. Semua yang tidak dilakukan dengan rasa cinta akan timbul, saudaraku, tagihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau cinta itu namanya cinta, sudah. Mau bilang apa lagi? Saudara. Ya, ini tidak boleh kita lupakan. Hari Rabu lalu, kemarin yang khotbah ibadat rumah tangga, saya suka kasih contoh kan. Kalau ada suami istri menikah karena tuntutan, lihat saudara, itu bahaya berat. Kalau suami istri menikah bukan karena cinta, akan ada banyak hal dalam rumah tangga mereka. Nanti lihat, saudara. Tapi kalau cinta tidak ada. Dua-dua terima apa adanya sama-sama. Tidak ada karena tuntutan, saudara. Suka sama suka, mau dan mau. Satu terima satu pun kekurangan, satu terima satu pun kelebihan. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, dia akan jalan tuh enak. Tidak ada yang namanya membuat orang menyesal di akhir. Kalau orang, saudaraku, melakukan semua dengan cinta. Tidak ada. Makanya orang-orang yang suka menyesal bilang, coba itu hari beta dembe mantan baik. Itu karena memang urusan cinta. Kalau cinta tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Penyesalan itu tidak akan datang karena memang su cinta. Siapa mau nyesal ikut Tuhan? Mau sengsara, mau menderita, beta su cinta Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa mau menyesal? Ya, beta sudah akan menyesal. Mau mati juga sudah akan menyesal. Karena su cinta Tuhan. Su cinta nak. Makan tak makan su cinta. Makanya ada orang bilang makan tuh cinta. Memang. Ya, karena cinta tuh begitu. Cinta itu pokoknya susah mau tahu lah. Itu dalam tanda kutip hal ini kalau kita dan Tuhan Allah juga begitu. Makanya sudah kalau orang cinta kepada firman, lu mau kasih seluruh apa yang terbaik, dia tidak akan mau ke firman, dia sudah cinta nah. Lu mau ganti pakai apa? Soalnya akan bisa. Saudara, mau kebenaran 1000 jangan 7 terlalu sedikit. 1000 datang pun dia tidak akan goyang, dia tidak akan bergeser. Itu cinta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau karena tuntutan, bahaya. Makanya saya pernah ketemu ada orang yang bilang begini, Pak Pendeta, saya doa lama. Saya bilang doa apa? Supaya saya pun istri ini mati cepat. Karena dia sengsara dari Imam Tua. Karena tiap hari Imam Tua tuntutan. Dan dia melakukan semua dengan tuntutan, bukan dengan cinta. Dia bilang kalau Imam Tua mati ini beta merdeka, beta langsung kibarkan bendera kemerdekaan. Saudara, mau cere, Alkitab bilang tidak boleh cere. Mau bilang apa leh Pak Pendeta? Ya sudah beta jalani, saya ini hidup. Cinta tidak begitu. Cinta itu bahkan saling mendoakan. Mak, kalau bisa mama umur panjang ya. Amin. Kalau bisa bapak juga jangan cepat mati. Mama son mau janda lebih cepat-cepat. Itu cinta. Saudara, itu cinta. Rasa cinta itu membuat orang melakukan segala sesuatu. Tanpa cinta tidak bisa. Hanya tuntutan semua nanti. Bahasa tuntutan itu akan diperdengarkan selalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itulah bangsa Israel. Ya, tuntut Tuhan ini ngeri-ngeri. Karena memang saudaraku, mereka bukan cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan tidak begitu. Lihat, saya tunjukkan beberapa ayat dari kitab Mazmur. Ini sudah disampaikan juga oleh Saudari Sitri dalam khotbahnya di ibadat rumah tangga. Mazmur 119, 97. 1, 2, 3.
betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nanti bandingkan juga ayat 113, ayat yang ke 163, ayat 165, itu sama, itu bahasa-bahasa aku cinta Tauratmu, itu diperdengarkan oleh pemazmur Daud. Jadi saudaraku, betapa luar biasanya kalau orang mencintai Taurat Tuhan, ya. Taurat Tuhan itu kalau dicintai tidak ada satu, saya ulang, tidak ada satu ajaran apapun, ya. Jadi kalau saudara, saya ini berprinsip pada kebenaran, itu bukan karena apa-apa, karena cinta Tuhan, cinta firman, saudara. Kalau cinta firman itu, saya ulang lagi, mau apapun sudah, kita angin ribut itu, ya. Karena firman di atas segala-galanya, firman lebih tinggi di atas segala-galanya. Tidak boleh ada yang menggantikan kebenaran, apapun itu alasannya. Saya kutip bahasa daripada Martin Luther, sola scriptura, only one. Hanya saja satu, yaitu sola scriptura, hanya firman, tidak bisa lain-lain. Sudah, tidak bisa. Martin Luther keras itu dalam hal itu. Dia tidak mau tahu, apapun dia bilang, hanya firman. Mau keluar, mau diusir dari itu gereja, usir. Dia tidak mau tahu, firman tetap dia cintai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. John Calvin sama, ya. Itu bapak-bapak gereja Protestan, kita semua itu. Mereka begitu mengasihi firman di atas segala-galanya. Saya sudah pernah memberikan kesaksian kepada kita tentang Mahatma Gandhi, seorang, ya saudara, pemimpin India yang begitu cinta kepada Alkitab, tapi dia bukan Kristen. Saya ulang, ya, dia bukan Kristen, namanya Mahatma Gandhi. Saudara bisa cek sejarah tentang Mahatma Gandhi. Dia bukan Kristen, tapi dia cinta sekali dengan firman Tuhan, Alkitab. Padahal ini bukan Kristen loh. Sampai-sampai dia rela dilempar keluar dari kereta api hanya karena dia tidak mau melepaskan Alkitab yang dia sedang pegang. Saudara lihat, padahal bukan Kristen, dia pegang mati. Orang suruh bilang, lepas tuh Alkitab. Son, orang angkat dia lempar keluar dari kereta. Dia tetap peluk Alkitab. Saudara, kalau seorang Mahatma Gandhi yang tidak Kristen saja bisa mencintai firman dengan begitu rupa, apalagi saya yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar di atas Golgota. Saya lebih mengasihi kebenaran itu di atas segala-galanya. Itu jambut dan terkasih dalam Tuhan, ya, itu. Jadi mengerti firman itu, usaha mengerti firman itu begitu. Tambah hari mesti tambah cinta, tambah hari mesti tambah tenggelam, ya. Kalau mulai ada kekeliruan dalam menafsir Alkitab, dalam bertindak, belajar, orang kasih tahu, mengerti, secepat pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya jujur ya sama saudara, saya semakin belajar, saya semakin tahu, ya, semakin belajar, semakin mengerti. Ternyata Tuhanku mau begini. Dulu saya sekolah Alkitab, bertobat juga, tapi dulu tuh kadang saya belum mengerti mau Tuhan. Sudah saya saksi buat saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, 2004 saya dengan istri sudah menikah, datang ke Kupang. Saudara, saya kan sekolah Alkitab 2000, tahun 2000. Saudara. Jadi sudah 4 tahun saya dalam pelayanan, tapi ternyata pemahaman tentang Alkitab itu juga belum seberapa. Waktu kami menikah dan datang ke kota Kupang, saya masih makan siri loh, masih. Ya, saya masih makan siri Pinang, campur kapur, campur segala macam. Ya, kalau istri saya kan orang Jawa jadi tidak bisa. Saya makan sampai merah-merah. Saya belum mengerti kebenaran. Itu sekolah tuh. Sudah lama-lama belajar kebenaran, tambah tahu. Ternyata sudah boleh kita ada lakukan sesuatu yang tidak baik, dosa. Sudah terkasih dalam Tuhan, mulai mengerti, mulai berubah, mulai tidak lakukan. Sudah terkasih dalam Tuhan. Jadi memang kita butuh waktu. Tapi semakin kita tahu, semakin bertobat. Semakin kita tahu, kita pun kedagingan, kita kasih mati. Semakin kita tahu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita tambah cinta Tuhan, tambah dalam. Semakin kita tahu, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, kita terus minta doa, minta Tuhan kasih saya hikmat. Tambah hari, tambah kasih saya hikmat. Tambah hari, tambah kasih saya hikmat. Mengerti, akhirnya lama-lama mulai memahami. Saudara,
tambah hari tambah mengerti kebenaran. Ya. Belum sempurna. Kapan sempurna? Waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali. Karena itu berusaha kita ini tidak hanya sampai besok, tidak hanya sampai lusa, terus menerus sebelum Tuhan datang kembali, kita akan terus berusaha untuk mengenal Dia secara pribadi. Amin. Saya tutup dengan ayat ini, Efesus pasal yang kelima, tampilkan Efesus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-13. Perhatikan teks ini, Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai itu. Kalau belum itu tidak bisa. Tiap hari berusaha mengerti, tiap hari berusaha mengerti, tiap hari berusaha mengerti, sampai kita semua melihat kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan berkati kita. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukuri firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari. Yesus baik, luar biasa.